Shalom, selamat malam. Saya atas nama Ricardo Jevin Tobe, NIM 23030 kelas C semester 2. Saya akan mereview buku ke-8 TSK, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 1. Bagian 1. Masalah mendasar sosiologi, individu dan masyarakat. Kesulitan pertama yang muncul jika seseorang ingin membuat pernyataan yang dapat dipertahankan tentang ilmu sosiologi adalah bahwa klaimnya sebagai ilmu tidak terbantahkan lebih jauh dan banyak pendapat yang kacau balau tentang isi dan tujuannya. Ada begitu banyak kontradiksi dan kebingungan sehingga orang ragu-ragu lagi dan lagi apakah dia benar-benar berurusan dengan masalah yang dapat dibenarkan secara ilmiah. Di sini kurangnya definisi yang jelas dan tidak perlu dipersoalkan tidak akan terlalu buruk jika dibuat dengan adanya sejumlah masalah spesifik yang tidak atau tidak secara menyeluruh ditangani di tempat lain. 2. Masyarakat dan pengetahuan masyarakat. Ikatan yang renggang di antara masalah-masalah yang heterogen bisa jadi menjanjikan persatuan mereka di tingkat yang lebih dalam. Namun bahkan ikatan renggang ini tampaknya mustahil karena karakter bermasalah bidang sosiologi. Acer satu-satunya konsep yang menyatukan masalah-masalah ini dengan masyarakat. Contoh, sosiologi umum, kesadaran dan radikalisme. Masalah jelaskan tingkat ini tidak mengizinkan cara-cara berperilaku yang menggadaikan pluralitas alternatif. Semua aksi masalah menghindari jalan memutar, berhasil atau tidak. Mereka menyerahkan tujuan mereka melalui rute terpendek. Mereka selalu didominasi oleh satu ide dan oleh ide sederhana. Mungkin hampir tidak mungkin bagi setiap anggota massa untuk memiliki kesadaran dan keyakinan akan ide-ide yang lebih beragam, yang di samping itu identik dengan ide-ide dari orang lain. Mengingat kondisi kompleks di mana kita hidup, ide apapun yang berusaha mendapatkan mengikuti harus radikal dan harus mengabaikan banyak lain besar yang dengannya atau mungkin akan dijadikan dimaklum bahwa secara umum dalam masalah aktivitas masyarakat partai-partai radikal harus berkuasa dan para partai-partai mediator yang menuntut hak kedua belahan pihak harus lemah. 2. Keramahan. Contoh sosiologi murni atau formal. Otonomisasi isi fakta-fakta ini memiliki konsekuensi yang sangat luas atas dasar kondisi dan kebutuhan praktik, kecerdasan dan kemauan kreatifan dan perasaan kita bekerja pada materi yang kita memiliki. Inginkan merebut dari kehidupan sesuai dengan tujuan kami. Kami memberikan materi-materi ini bentuk-bentuk tertentu dan hanya dalam bentuk-bentuk ini yang beroperasi dan menggunakan sebagai elemen kehidupan kami, tapi pelayanan kehidupan yang semula menghasilkan dan menggunakan mereka menjadi otonom dan arti mereka tidak lagi dapat dipisahkan.
dari objek yang mereka bentuk dan demikian tersebut. Bagian kedua, aspek kuantitatif grup tentang signifikansi angka untuk kehidupan sosial. Ukuran kelompok radikalisme dan kelompokan radikalisme semacam ini dibedakan oleh emosi dan memang ciri khas kelompok besar, tapi ini pengecualian karena pada umumnya partai kecil lebih radikal daripada partai besar, di mana tentu saja ide-ide yang menjadikan basis partai itu sendiri membatasi radikalisme. Radikalisme di sini bersifat sosiologi. Hal ini haruskan oleh pengabdian yang tidak terdekat lain ketajaman demarkasi yang diperlukan oleh kebutuhan untuk mempertahankan diri kelompok. Bagian ketiga, superordinasi dan subordinasi. Subordinasi di bawah pluralitas. Subordinasi di bawah pluralitas heterogen. Dalam analisis sebelum tentang subordinasi di bawah pluralitas, elemen tunggal yang membentuk pluralitas terkoordinasi atau dalam semua hal yang relevan. Mereka berperilaku seolah-olah ada fenomena baru muncul bagaimanapun secara setengah pluralitas. Bagian keempat, rahasia dan perkumpulan rahasia, pengetahuan kebenaran dan kepalsuan dalam hubungan manusia. Pengetahuan satu sama lain. Syarat pertama harus berurusan dengan seseorang adalah pengetahui dengan siapa seseorang, harus berurusan fakta bahwa orang yang biasa memperkenalkan diri satu sama lain setiap kali mereka terlibat dalam percakapan dengan durasi beberapa pun atau bertemu di tingkat sosial yang sama dan dianggap sebagai bentuk kosong, namun itu adalah simbol yang memadai daripada pengetahuan timbal balik yang diandalkan oleh setiap hubungan. Bagian kelima, kesetiaan dan syukur. Negativitas perilaku kolektif orang asing metropolis, kesetiaan dan syukur. Kesetiaan adalah salah satu cara perilaku yang sangat umum untuk mungkin menjadi penting dalam sebuah interaksi di antara manusia, tidak peduli betapa perbedaannya mereka secara material atau sosiologi. Dalam bawahan koordinasi dan permusuhan kolektif terhadap pihak ketiga seperti dalam persahabatan kolektif, dalam keluarga dan dalam hal negara, dalam cinta serta dalam hubungan seseorang dengan kelompok pekerjaannya dalam sebuah struktur ini yang diteliti murni dalam konstelasi sosiologis. Sekian dan terima kasih. Mungkin hanya ini saja. Terima kasih.